Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Teknik 1. Pada pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan bahasan sebelumnya, yakni terkait dengan integral lipat 2. Nah, dalam hal ini kita akan melihat secara spesifik tentang bagaimana mengubah urutan pengintegralan. Nah, sebenarnya mengubah urutan pengintegralan kita sudah lakukan ya. Jadi video sebelumnya ya, kita menghitung integral berulang untuk lipat 2 ya, itu kan bisa pengintegralannya urutannya dy dx atau dx dy. Dan hasilnya itu sama ya, hasilnya sama. Nah, tetapi terkadang bahwa mengintegralkan dalam urutan tertentu ya, itu sulit dilakukan ya. Jadi terkadang gitu ya, terkadang mengintegralkan ya dalam urutan tertentu ya, sulit dilakukan. Misalnya kalau kita hitung dalam urutan dy dx misalnya, ternyata susah. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk bisa menghitung integral itu, kita coba ubah ya urutannya ya. Jadi untuk mengatasinya ya, jadi salah satu cara mengatasinya, ubah urutan pengintegralannya ya. Ubah urutan pengintegralannya. Misalnya, kalau kita hitung ya, dalam urutan dy dx ternyata sulit, maka ubah menjadi urutannya menjadi dx dy. Atau sebaliknya, dari urutan dx dy sulit kita lakukan, maka ubah menjadi urutannya dy dx. Nah, tentu saja nanti ini akan berkaitan dengan cara menyatakan daerah D-nya dalam notasi himpunan. Ya. Jadi pengubahan urutan ini berkaitan dengan pengubahan urutan pengintegralan ya. Berkaitan dengan cara menyatakan daerah D ya. Daerah D atau daerah pengintegralan ya dalam notasi himpunan ya. Jadi intinya daerahnya sama sebenarnya ya, dan tentu saja hasil pengintegralannya juga akan sama baik dalam urutan, kalau kita itu dalam urutan dy dx ataupun dalam urutan dx dy ya. Nah, akan tetapi pengubahan ini ya, mengubah urutan pengintegralan itu hanya bisa dilakukan kalau seandainya fungsi batas pengintegralannya memiliki inverse ya. Jadi mengubah urutan pengintegralan ya hanya bisa dilakukan ya atau dapat dilakukan ya jika fungsi batas pengintegralannya ya memiliki inverse.
Baik, kita coba lihat contohnya ya. Misalnya ubah urutan pengintegralan dari integral berikut. Misalnya integralnya adalah integral 0 sampai 2, kemudian integral 0 sampai X misalnya, dari f x, y dy dx. Nah, untuk mengubah urutan ini, maka kita harus dapatkan dulu daerah pengintegralannya. Ya, jadi sket dulu ya, sket dulu daerah pengintegralan atau daerah D lah ya kita sebut ya. Nah, dalam hal ini dari integral ini kita dapatkan bahwa D ya itu adalah himpunan x, y, di mana kita lihat batas untuk x-nya adalah 0 sampai 2. Jadi x-nya adalah 0 sampai 2 ya, dibatasi oleh garis x sama dengan 0 dan garis x sama dengan 2. Sementara y-nya dibatasi oleh 0 sampai x ya. 0 garis y sama dengan 0 dan garis y sama dengan x. Jadi kita gambarkan dulu daerah ini ya. Bagaimana gambarnya? Y ini X ya. Kita gambarkan dulu yang fungsinya dulu lah ya. Garis Y sama dengan 0, ini kan ini garis Y sama dengan 0 semua X kan ya. Kemudian garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X adalah ini kan ya garis Y sama dengan X. Oke lah ya seperti itu misalnya ya. Kemudian batasnya ini Y, ini garis Y sama dengan X ya. X dan ini semua X adalah garis Y sama dengan 0 kan ya. Oke, itu semua X ya. Kemudian X-nya dibatasi oleh garis 0, garis X sama dengan 0 adalah sumbu Y kan ya. Ini buat titik 0 ini. Dan garis X sama dengan 2. Garis X sama dengan 2 adalah ya, di 2 di sini. Oke. Ini adalah garis X sama dengan 2. Berarti daerah yang dimaksud adalah ini. Kalau saya arsir, ini daerah D-nya ya. Oke, ya. Nah, kita bisa lihat dari sini bahwa daerah D ini ya, selain bisa dinyatakan oleh yang ini tadi, kita boleh nyatakan kita ganti D menjadi katakan saja D bintang lah ya. Ya, masih sama sebenarnya ya yang ini juga. Ya, ini himpunan X, Y, titik-titik X, Y di mana? Nah, kita ganti yang kalau yang tadi yang batas garisnya adalah X, sekarang kita ubah ya.
Jadi batas garisnya adalah yang Y. Nah, yang X-nya adalah yang variabel. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari Y, maka kita lihat batas Y-nya itu kan dari ini, kalau di sini ini 0, pada saat X sama dengan 2, maka Y-nya pun 2 kan ya. Ini adalah garis Y sama dengan 2 nih. Ya. Ini garis Y sama dengan 2. Maka Y-nya itu dari bawah ya. 0 Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 2. 0 sampai 2. Kemudian X-nya itulah yang variabel. X-nya dari kurva yang sebelah kiri dulu, yakni X sama dengan Y. Berarti dari Y sampai X yang sebelah kanan, yakni X sama dengan 2. Oke. Nah, inilah daerah D ini bisa diungkapkan dengan cara yang ini nih. Ya. Jadi selain cara yang pertama ini, kita boleh juga diungkapkan dengan cara seperti ini. Ya. Kita sudah lakukan ya di video sebelumnya, coba cek lagi ya. Oke. Nah, berarti sekarang kita dapatkan bahwa kita akan dapatkan integral dengan batas 0 sampai 2, 0 sampai X, fx, y, dy dx, itu akan sama saja dengan, nah sekarang batas yang luarnya adalah y, 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2, kemudian x-nya batasnya y sampai 2 ya. Y sampai 2. Nah, ini tetap x, y berubah jadi apa? Dx, dy ya. Jadi integral yang sebelah kiri dengan ini dijamin sama ya. Oke. Kemudian kita lihat contoh yang kedua ya. Misalnya hitung integral apa ya, sebentar. X pangkat 3 dibagi dengan akar X pangkat 4 plus Y kuadrat dy dx. Nah, dengan batas 0 sampai 2 ya. Kemudian X kuadrat sampai 4 ya. X kuadrat sampai 4. Nah, baik. Nah, kalau kita perhatikan integrannya ini ya, ini kan X pangkat 3 dibagi dengan akar X pangkat 4 plus Y kuadrat. Namun karena urutan diintegralkan terhadap Y dulu, ya, yang jadi variabel kan berarti Y-nya nih. Ya. Dan ini ya, sulit ya mengintegralkan ini ya. Misalkan kalaupun kita gunakan metode substitusi, ya, lumayan ya. Nah, kita bisa coba untuk mengatasinya biar lebih mudah ya, dengan mengubah urutan pengintegralan ya. Oke, jadi kita coba ubah urutan pengintegralannya. Ubah dulu urutan pengintegralan. Jadi apa? Kita gambarkan daerah D-nya dari sini bahwa D-nya
dari integral ini ya, daerah D bisa diungkapkan oleh himpunan titik X, Y di mana perhatikan batas X-nya 0 sampai 2 ya. X-nya dari garis X 0 sampai garis X sama dengan 2 dan Y-nya adalah dari X kuadrat sampai garis Y sama dengan 4. Kita gambarkan daerah ini ya. Oke. Ini sumbu Y, ini sumbu X. X-nya dari 0 sampai 2, 0 nanti sampai 2 ya. Kita punya garis X sama dengan 2 misalnya. Nah, taruh di sini ya, X sama dengan garis X sama dengan 2. 2. Kemudian Y-nya dari X kuadrat sampai 4. Nah, kita gambarkan yang 4 saja dulu, yang gampang ya, karena garis ya. Oke, Y sama dengan 4, misalkan ini. Nah, ini garis Y sama dengan 4. Nah. Oke, ini adalah garis Y sama dengan 4. Kemudian Y sama dengan X kuadrat. Nah, ingat bahwa kurva X kuadrat itu kan begini kan ya. Dan kebetulan kalau Y sama dengan X kuadrat, ketika X-nya 2, Y-nya 4 ya, jadi akan melewati titik ini nih. Sehingga kalau digambarkan jadi begini. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X kuadrat. Nah, mana daerah yang dimaksud? Daerah yang dimaksud ya adalah daerah dibatasi oleh X sama dengan 0, dibatasi garis ini nih batasnya. Kemudian X sama dengan 2 ini. Kemudian Y sama dengan X kuadrat, jadi batasinya yang ini, yang paling bawah, dan Y sama dengan 4. Berarti daerah D-nya ini. Oke, ya. Itulah daerah D. Ya. Nah, sekarang kita ubah D-nya, katakan menjadi ungkapan yang baru. Sebenarnya ini sekali lagi sama ya dengan ini ya. Jadi D ini kita jadikan dengan urutan yang baru, di mana yang konstan sekarang jadi Y-nya, X-nya yang variabel. Ya. X-nya variabel. Jadi kalau kita lihat dari sini, nanti ini adalah X ya. Nah, Y-nya dulu lah. Ini kan Y-nya, daerah D ini dibatasi oleh Y yang paling bawah ini adalah Y sama dengan 0, kan ya? Dan yang paling atas Y sama dengan 4. Berarti Y-nya dari 0 sampai 4. Kemudian X-nya berarti yang dari yang paling kiri, ini. Ya. Jadi X sama dengan 0, sampai kurva yang paling kanan ini. Dan ini berarti bisa kita ubah dulu ini. Inverse dari ini adalah X-nya sama dengan akar Y. Sehingga kita dapatkan bahwa ini X-nya berarti batasnya dari X sama dengan 0 sampai sampai kurva X sama dengan akar Y. Dengan demikian, maka kita akan dapatkan integral 0 sampai 2 X kuadrat sampai 4 X pangkat 3 dibagi dengan akar X pangkat 4 plus Y kuadrat dy dx ya. Itu bisa kita ganti atau sama saja dengan integral Y-nya sekarang 0 sampai 4, 0 sampai 4, kemudian X-nya 0 sampai akar Y, X pangkat 3 integralnya tetap ya, dibagi dengan akar X pangkat 4 plus Y kuadrat. Nah, sekarang jadi dx dy. Dan yang kita hitung adalah yang kanan. Ya. Oke. Coba kita hitung ya.
Kita coba hitung terpisah aja ya, coba hitung in dulu ya. Integral 0 sampai akar Y dari X pangkat 3 dibagi dengan akar X pangkat 4 plus Y kuadrat. dy. Oh, sorry, dx ya. Oke, dx. Nah, kita bisa lakukan dengan menggunakan substitusi sekarang ya. Coba kalau kita misal U-nya adalah ini X pangkat 4 plus Y kuadrat. Maka DU-nya berarti apa? DU-nya adalah 4X pangkat 3 kan ya? 4X pangkat 3, ini 0 kan turunnya, terhadap X dx. Nah, berarti X pangkat 3 dx bisa kita ganti dengan 1/4 DU ya. Jadi kita ubah. Nah, sekarang batasnya. Nah, hati-hati batasnya nanti berubah nih ya. Jadi ini integral. Kalau batas X-nya 0, kalau X-nya 0 berarti U-nya adalah Y kuadrat kan ya? Coba X 0 berarti ini jadi Y kuadrat U-nya. Berarti ini adalah Y kuadrat. Kemudian kalau U-nya adalah kalau X-nya adalah akar Y. Akar Y dipangkatkan 4. X-nya kita ganti dengan akar Y. Berarti sama dengan Y pangkat 2. Berarti ini jadi 2Y kuadrat. Oke. Nah, X pangkat 3 dx kita ganti dengan 1/4 DU. Nah, 1/4 di sini saya pindahkan DU ya. Per ini kan tadi jadi U ya, berarti akar U ya. DU per akar U. Ya. Oke, ini berarti kita dapatkan sama dengan, boleh kita tulis ya, 1/4 integral Y kuadrat sampai 2Y kuadrat. Seperakar U, ini kan sama dengan U pangkat setengah atau U pangkat minus setengah ya. Jadinya ya, DU ya. Oke, ini sama dengan integral ini kan jadi apa nih Pak? Jadi tambah 1 ya, pangkat setengah. Pangkat setengah. Oke, berarti ini jadi dibagi dengan setengah. Jadi 1/4 dibagi dengan setengah berarti setengah ya. Hasilnya adalah setengah U pangkat setengah. Nah, U pangkat setengah sama dengan akar U, atau boleh kita tulis U pangkat setengah lah, biarkan ya. U pangkat setengah dengan batas dari Y kuadrat sampai 2Y kuadrat. Ya. Kalau kita masukkan, berarti masukkan dulu yang ini. Masukkan 2Y kuadrat, jadikan 2Y kuadrat dipangkatkan setengah, berarti akar 2Y ya. Akar 2Y dikurangi dengan, kalau kita masukkan Y kuadrat berarti Y ya. Oke, atau bisa kita tulis berarti setengah Y atau setengah kali akar 2 min 1 dikalikan dengan Y ya. Ini hasil integral yang di dalam. Kemudian kita dapatkan sekarang integral 0 sampai 4 integral 0 sampai akar Y X pangkat 3 per akar X pangkat 4 plus Y kuadrat dx dy berarti menjadi integral 0 sampai 4. Yang ini tadi sudah kita hitung ini ya. Setengah. Ini berarti setengah kali akar 2 min 1 Y dy. Ya. Dan ini hasilnya adalah apa? Jadi 1/4 ya. 1/4 kali akar 2 min 1 kali Y kuadrat dengan batas 0 sampai
4, gitu kan ya? Masukkan 4, kalau 4 ke sini berarti 4 kuadrat berapa itu? 16. 16 bagi 4? 4 ya, berarti 4 kali akar 2 min 1. Masukkan kalau 0, 0 ya. Berarti hasilnya adalah 4 dikalikan dengan akar 2 min 1. Oke, ya. Jadi hasil integral ini sama dengan 4 kali akar 2 min 1. Baik, jadi itulah cara mengubah urutan pengintegralan ya. Jadi langkah pertama adalah menggambarkan daerah D-nya. Daerah D diperoleh dari batas integral yang sebelumnya. Ya. Kemudian ubah cara menyusun notasi himpunannya ya. Jadi kalau yang semula yang konstan misalnya X, yang variabelnya adalah Y, nah sekarang dibalik, yang konstannya adalah Y, yang variabelnya adalah X. Atau sebaliknya ya. Baik, sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.